Kalau dia tidak punya gelar doktor, tidak punya gelar master apalagi nih gelar penipuan, dia tidak punya hak untuk menjadi saksi ahli di pengadilan manapun. Saya sangat keberatan ya dengan apa yang disampaikan oleh Rismon ya, yang mengatakan bahwa karena Mas Roy itu hanya menuliskan 48 halaman atau 50 halaman itu kemudian tidak bernilai, salah besar. Ya, kemudian juga ya yang menunjukkan bahwa ini Rismon saya juga jadi bertanya apakah dia benar-benar seorang ilmuwan yang layak memegang gelar ya, karena bagi kami para ilmuwan tidak boleh kita melakukan justifikasi terhadap ilmuwan yang lain yang bukan kompetensi kita. Jadi dari awal ya saya seorang neuroscientist begitu ya, itu saya teguh kepada ilmu saya. Lalu siapa yang kemudian melakukan validasi terhadap ilmu saya? Ya neuroscientist juga. Jadi seperti dua saksi ahli yang sudah hadir, yaitu Profesor Zainal Mutakin dari Universitas Diponegoro dan Dr. Ridho Rahmadi. Itulah orang yang melakukan validasi terhadap ilmu saya. Ya, jadi tidak ada kita tuh boleh melakukan justifikasi atau boleh melakukan penilaian apalagi menjatuhkan ilmuwan yang lain. Mas Roy Suryo itu ahli telematika yang diakui sudah 30 tahun lebih, menjadi saksi ahli partner dari kepolisian. Ya. Jadi legitimasi atau pengakuan keilmuan itu ada dua, ya. Legitimasi itu ada dua. Satu dari dia seorang akademisi, ya, Pak Roy Suryo itu adalah seorang dosen sama seperti saya. Kemudian yang kedua adalah pengakuan secara empirical base, yaitu pengalaman. Dan kita tidak boleh melakukan judgement kepada orang yang bukan kompetensi kita, gitu loh. Nah ini saya mah jadi bertanya kepada Rismon, benarkah dia ilmuwan? Sebab ilmuwan tuh tipikalnya nggak seperti itu, karakter ilmuwan tuh nggak seperti itu. Menurut saya akhir-akhir ini Rismon kok seperti preman ya, bukan seperti ilmuwan lagi, seperti yang kami kenal beberapa bulan yang lalu. Dan kami kagum dan kami bangga gitu loh. Tapi kok akhir-akhir ini Rismon ini bukan lagi seperti ilmuwan, seperti luntur gitu. Makanya saya mau tanya, ini Rismon masih pegang KTP ini nggak? Jangan-jangan gelar yang ada di KTP ini juga luntur juga, hilang juga gitu ya. Kita perlu pertanyakan. Makanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alkatiri ya, kami akan ke Desa Klaten ini juga, ke Kalikotes ini untuk melihat di Dukcapil di Klaten sana. Ini KTP-nya Rismon bener apa dari Pasar Pramuka nih gitu loh. Ya kan? Karena kalau iya kita perlu ini pidana loh. Kenapa? Kalau KTP ini cuma dikantongin di dompet, nggak dipakai apapun silakan. Tapi begitu KTP ini dipakai di Polda, di pengadilan, nah ini persoalan gitu loh. Jadi hati-hati Rismon ini kalau melakukan statement ya bermain hukum gitu ya. Lah ya kan, nantang-nantang begitu kan ya, ya bukan ancaman ya, masih nantang-nantang seperti itu. Buat saya sih itu anak kecil, bocil nantang-nantang begitu, itu bukan ilmuwan. Ilmuwan tidak begitu. Kenapa? Nggak nyesel juga kan, itu pengalaman ya, artinya pengalaman berjumpa dengan seseorang yang berani gitu loh, pakai gelar yang tidak berhak untuk dia sandang, lalu kemudian kemana-mana dia bicara tentang ilmu dan sebagainya. Saya juga perlu sampaikan di sini, sangat mustahil Rismon akan menjadi saksi atau ahli dari polisi atau meringankan Pak Joko Widodo. Sangat tidak mungkin. Karena yang pertama ditanyakan adalah gelarnya dia dulu nih. Kalau dia tidak punya gelar doktor, tidak punya gelar master apalagi nih gelar penipuan, dia tidak punya hak untuk menjadi saksi ahli di pengadilan manapun. Ya, jadi itu yang perlu dipertegas oleh siapapun. Nah, di kalangan Termul sendiri sekarang juga terjadi divide et impera kok, pecah kok. Kan ada Termul yang Anda tahu semua ya, waktu itu against sekali kepada Rismon kan, berantem terus di podcast maupun di TV kan gitu. Wah sekarang jadi CS-an gitu. Padahal dia juga yang dulu mengatakan bahwa gelar Rismon itu palsu. Malah sekarang jadi CS. Malah dia juga yang mengatakan inisialnya AA ya. Nah, yang dia juga mengatakan bahwa Rismon ini bakal akan jadi saksi mahkota atau jadi nggak laku. Ini yang bilang Termul yang lain loh. Yang bilang Termul yang lain. Mereka nggak mau Rismon dipakai. Bahkan ada satu orang akademisi ya, saya sebut aja Joshua Sinambela yang dari dulu sudah memberikan warning kepada kita tentang keraguan dia terhadap gelar atau klaim-klaim dari Rismon. Nah saya karena dulu berteman baik dengan Rismon ya saya bela mati-matian kan gitu. Tapi sekarang saya menjadi melihat bahwa ada kebenaran yang disampaikan oleh Joshua Sinambela, apalagi dia sendiri langsung ke Yamaguchi University
Ya Yamaguchi University gitu loh. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Mungkin saya tambahkan masalah. Sama. Saya tambahkan dulu ya sebentar ya. Ada sedikit. Sebenarnya begini, beliau ini kan satu klaster dengan Richmond. Kan diklasterkan kan, klaster 1, klaster 2. Ya kan? Ilmuwan. Nah, dengan laporan yang sama, dengan nomor laporan yang sama. Padahal mekanisme restoratif justice pasal 79 ayat 4, jika memang ada perdamaian kemudian apalagi sampai SP3, itu harus ada pencabutan laporan dengan nomor yang sama. Seharusnya sudah tercabut, sudah nggak ada lagi, sudah nggak bisa diproses. Due process of law-nya itu sudah selesai untuk semuanya. Demi hukum. Selesai, bahkan sejak dari Egy Sujana ya. Kalau memang mau menegakkan hukum, itu sudah konsekuensinya gitu. Kalau kecuali kalau mau mencoreng-moreng hukum ya Pak. Iya, kecuali kalau mau pakai jurus mabuk ya lain, itu loh. Dewa mabuk. Ya. Lanjut silakan pertanyaan. Ya. Ya, assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan soal strategi, mumpung di sini ada tim kuasa hukum ya. Mohon maaf, serak ya. Jadi kalau saya ikutin dari awal, dari mulai persidangan Gus Nur sampai Menteri sampai sekarang, itu persoalan kasus ijazah palsu itu bulat, kalau dia bulat itu aja. Ada isu ini ditanggapi, isu ini ditanggapi. Saya hanya ingin menanyakan, mumpung di sini ada tim kuasa hukum, apakah tidak punya strategi atau ada strategi lain untuk menghadapi kasus ijazah Joko Widodo yang jelas-jelas sudah ada 3 orang yang menyatakan, dari mulai Amin Rais, Megawati sampai JK. Itu kan sudah sebuah bukti. Jadi sebaiknya kalau memang tidak mau bulat, tim kuasa hukum ini atur strategi. Saya tidak tahu karena saya bukan ahli hukum. Bagaimana strateginya? Terus kemudian karena saya berasumsi atau boleh juga berprediksi bahwa kasus ijazah palsu yang diduga milik Joko Widodo ini tidak akan diungkap sampai Joko Widodo itu mati. Terima kasih. Bro, jadi nggak perlu surat keterangan kematian palsu ya, nunggu sampai betul-betul ada. Ya, saya mau jawab sebelum nanti kuasa hukum kami saya akan jawab ya. Jadi sebetulnya kan yang memang ini mati-matian berstrategi ya, selama kurang lebih dari tahun 2016 sejak Bambang Tri itu dihukum yang pertama kali gara-gara ijazah palsu Jokowi, 2022 juga dihukum lagi, dipenjara lagi, lalu bersama dengan Gus Nur ya. Nah, bersama dengan kami juga ini yang mulai dari 11 ber-8 akhirnya jadi ber-5 begitu ya. Ini yang sibuk berstrategi itu Joko Widodo. Iya kan? Sibuk sekali dia berstrategi. Sekarang dia juga sibuk sekali berstrategi. Nah, kalau saya Dr. Tifa sebagai seorang ilmuwan peneliti, ya tugas saya tunaikan dalam bentuk buku Jokowi's White Paper ini. Di mana saya menjadi bagian yang penting di dalam buku ini untuk mengungkapkan kebenaran, terutama dalam 2 hal, yaitu dari sisi perilaku dan dari sisi anatomi morfologi yang ada pada foto, di mana kemudian ketika saya menjadi ahli di CLS Solo, saya sampaikan bahwa foto ini memiliki perbedaan 92,37% dengan foto dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, jadi itu temuan ilmiah saya dan sumbangan saya kepada hukum di Indonesia gitu. Silakan Pak Al-Khatib, strateginya gimana? Mungkin saya dulu ya. Jadi begini, kami banyak punya strategi, tapi nanti kami akan keluarkan strategi, ya kan? Tapi saya bocor halus saja, saya kasih sedikit bocoran-bocorannya. Di antaranya, ya kan, itu adalah kami sudah minta ke PPID Polda. Yaitu ada informasi pada gelar kemarin ada 709 dokumen. Bahkan yang ada dari UGM juga dihitamkan semua. Padahal ada ketentuannya dihitamkan itu. Ada uji konsekuensi. Apa benar ini harus ditutupi? Itu kami tanyakan 709 dokumen itu. Dan juga kami minta ijazah yang selama ini tidak ditunjukkan dengan jelas, maksudnya diberikan dengan jelas, itu dibawa nanti ke persidangan. Oleh sebab itu kami sudah pada waktu itu ditolak oleh mereka dengan alasan pasal 17A kalau nggak salah, menyatakan bahwa kalau sudah masuk ranah hukum tidak bisa lagi. Itu keliru. Karena pasal 2 ayat 4 dari Undang-Undang KIP itu jelas menyatakan bahwa jika demi kepentingan publik umum yang lebih besar, maka walaupun masih dalam proses hukum itu harus dibuka. 1. Kedua, itu kan bukti-bukti yang mentersangkakan kita. Masa kita nggak boleh tahu
Aneh kan? Kamu salah, ini buktinya. Kan nggak lucu. Kenapa tidak terbuka? Seharusnya kan dibuka. Oleh sebab itu, kami pakai mekanisme KIP, kami sudah ajukan ke atasan, karena ditolak seperti itu, kita tunggu. Kita tanggal 4 kemarin, 10 hari kerja ya, 30 hari kerja. Jika tidak dijawab, seperti Dr. Tifa tadi katakan, kami akan ajukan sengketa permohonan sengketa di KIP. Ya. Nah itu, untuk melihat langsung ijazahnya, kami minta untuk dihadirkan. Dan otomatis ya, tahu kan KIP selama ini kan luar biasa. Ya kan? Nah, nanti pakai jalur itulah kami akan lakukan. Dan kami juga ingin melihat 709 ini makhluk apa. Iya. Masa buktikan satu surat dengan 709 surat yang lain. Amin, banyak itunya ya. Ini logika orang awam aja udah nggak kena, apalagi hukum. Kalau soal strategi, nanti mereka akan kaget nanti apa Ya. strategi kita yang kita keluarkan. Sebentar, Kita punya sedikit. jurus-jurus Ya, yang masih ada beberapa yang sudah kita kami sembunyikan. ya. Dan sebetulnya begini, dengan apa yang sudah kami lakukan dengan pengungkapan penelitian kami di Jokowi's White Paper, itu ternyata memberikan motivasi kepada para ilmuwan yang lain ya. Contoh seperti Pak Dr. Bonatwa Silalahi, ilmuwan administrasi publik. Beliau sudah mengeluarkan bukunya, hasil penelitian tentang terkait dengan ijazah juga kan. Bahkan beliau memberikan simpulan, ijazah Jokowi tidak ada. Nah, kalau kami, ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, berdasarkan penelitian kami nyatakan itu palsu, 99,9. Menurut keyakinan kami dan menurut bukti ilmiah yang kami temukan. Ya. Nah, Pak Bonatwa Silalahi bahkan menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada. Nah, kemudian ada 3 orang ilmuwan yang lain dipimpin oleh Dr. Leoni Lydia ya dari Bandung ya, yang sekarang ini sedang fight juga dan bahkan dapat 100 dokumen ya. Wah, ini luar biasa ini. Jadi siap-siap aja kalau memang betul-betul mau kita ungkapkan kebenaran ini, ya inilah saatnya gitu. Ya. Ya, Pak. boleh. Ya. Ini pertanyaan menarik ya. Sebenarnya standar aja ya. Strategi apa sih kami di tim kuasa hukumnya Dr. Tifa? Pertama, litigasi yang tadi sudah lakukan dengan kemudian pendekatan-pendekatan mendampingi Dr. Tifa, bahkan persiapan kita kalaupun harus ke pengadilan itu litigasi. Dan hari ini yang kita lakukan dengan media ini dan non litigasi, itu yang kemudian kami lakukan. Di samping juga kami melakukan pendekatan diskusi-diskusi yang kami lakukan di kampus-kampus, misalnya seperti itu. Ya. Tapi ada satu strategi untuk tidak menyampaikan strategi, itu ada strategi. Karena apa? Ya dong. Itu saya bercanda, tentu saja. Nah, Ya. maksud saya gini, ketika non litigasi yang kami lakukan, kan teman-teman selalu mengharap ada ujungnya. Dalam proses hukum kan ada 2, ujungnya tujuan positif, tapi caranya juga harus positif, due prosesnya juga harus positif. Jadi kalau kata teorinya Albert Merton itu tujuan positif, cara harus positif, atau bahasa agama wala talbasul haqqa bil batil. Tujuannya jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Tujuannya benar, caranya juga harus benar. Nah, artinya gini, ujungnya ini adalah hukuman kan, hukuman putusannya ijazahnya asli atau tidak. Sebenarnya ada hal lain yang harus kita perhatikan. Hukuman sosial dari masyarakat juga terjadi hari ini. Masyarakat membaca, kenapa sih ini berlarut-larut? Yang dirugikan kita semua kan. Kata salah satu elit politik yang menyatakan bahwa ya gampang saja, tunjukkan aja ijazahnya, selesai. Tetapi pernyataan itu kemudian menyebabkan ya isu ditarik ke tempat yang lain, penistaan agama dan lain sebagainya. Saya mau baca ini. Silakan dok. Oke. Mungkin itu. Ya, ini kesempatan sebelum ada pertanyaan lain ya, saya mau membacakan surat yang kami ajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya, perihal permohonan penghentian pra penuntutan P19 ya. Jadi dengan hormat saya Tifauziah Tiasuma ya, alamat dan sebagainya diwakili oleh koordinator oleh nasihat hukum kami ya, yang dikoordinatori oleh Pak Abdullah Al-Katiri ya. Dengan ini menyampaikan permohonan penghentian pra penuntutan atau P19 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa ya saya Tifauziah Tiasuma status sebagai tersangka saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan beberapa laporan polisi. Ya Anda tahu kan, laporan polisinya Pak Insinyur Pak Joko Widodo, kemudian beberapa orang yang lain ya. Kedua, bahwa
penyidik telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan JPU telah melakukan pengembalian berkas perkara atau P19 kepada penyidik guna dilengkapi. 3. Bahwa menurut catatan kami, berkas tersebut telah diterima kembali oleh penyidik pada tanggal 2 Februari 2026. 4. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat 3 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan sesuai koordinasi penuntut umum dalam waktu paling lambat 14 hari, terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. 5. Bahwa terhitung dari tanggal 16 Februari 2026 hingga tanggal surat ini dibuat 16 April 2026, penyidik telah melampaui waktu 14 hari, namun belum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. 6. Bahwa keterlambatan ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan kelalaian dalam memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan pra penuntutan perkara atas nama T. Fauziatia Suma, saya sendiri selaku tersangka. 2. Memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terpenuhinya kelengkapan berkas dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ini surat yang sudah kami sampaikan di tanggal 16 April 2026 kemarin ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita juga memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum harus ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini. Itu sekaitan dengan Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.